Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 2, yakni Bu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul obat-obat pada sistem pernafasan. Sebelum kita masuki topik kita pada hari ini, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Arika Radatul Aish, Anissa Mardotilah Dalimunte, Melkia Khairani, Nabila Dwinanda Putri, Siti Nurrahmania, Tasbita Ramadania, Windy Destalia Yurika, dan Zahwa Nabila. Untuk pokok pembahasan, yang pertama itu ada obat batuk seperti antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Lalu ada obat bronkodilator dan obat anti asma, yang termasuk itu bronkodilator, antiinflamasi, dan antialergika. Lalu ada obat kortikosteroid, yakni yang bagian inhalasi dan oral. Lalu ada obat nasal dekongestan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi yang pertama ada obat batuk. Yang pertama itu antitusif. Antitusif ini adalah menekan refleks batuk atau batuk kering. Mekanisme kerjanya bekerja pada pusat batuk di medula oblongata atau sentral, mengurangi refleks batuk non-produktif. Indikasinya batuk kering, iritatif, non-produktif, batuk malam hari yang mengganggu tidur. Efek sampingnya ada sedasi atau kodein, mual dan pusing, dan ketergantungan atau kodein. Kontraindikasinya tuh ada batuk produktif, hipersensitivitas. Contoh obat dan dosisnya tuh yang kodein itu 10-20 mg tiap 4-6 jam. Kalau dextromethorphan itu 5-30 mg tiap 6 jam sampai 8 jam. Yang kedua itu ada obat ekspektoran, itu untuk meningkatkan pengeluaran dahak, yang mekanisme kerjanya itu untuk meningkatkan sekresi saluran napas, mengurangi viskositas mukus, memudahkannya mengeluarkan lendir. Indikasinya batuk produktif ringan hingga sedang, infeksi saluran napas atas yang mengganggu tidur. Efek samping dari obat tersebut sedasi atau kodein, mual ringan dan pusing. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap obat. Contoh obat dan dosisnya itu ada guaifenesin, itu dosisnya 200-400 mg tiap 4 jam, maksimal 2400 mg per hari, atau 10-20 mg tiap 4-6 jam. Yang ketiga itu ada obat mukolitik, itu untuk mengencerkan lendir kental. Mekanisme kerjanya untuk mengurangi ikatan disulfida mukoprotein dalam lendir, dan untuk mengencerkan lendir kental dan mempermudahkan ekspektasi lendir. Untuk indikasinya itu bronkitis kronis, BPPOK dengan stuptum kental, dan mukoviscidosis atau cystic fibrosis napas atas yang mengganggu tidur. Untuk efek sampingnya ada iritasi lambung, rasa tidak enak di mulut, dan bronkospasme. Dan untuk kontraindikasinya itu ada hipertensi, hipersensitivitas, ulkus pektikum aktif terhadap obat. Untuk contoh obat dan dosisnya itu ada acetylcysteine, itu dosisnya 200 mg 3 kali sehari. Yang kedua itu ada bromhexin, itu 8 mg 3 kali sehari. Untuk yang selanjutnya itu untuk obat bronkodilator dan obat anti asma. Yang pertama, bronkodilator. Penggolongan obatnya, obat bronkodilator ini dikelompokkan berdasarkan mekanisme kerja dan durasi kerja. Berdasarkan mekanisme kerjanya, yang pertama agonis beta 2 adrenerge atau beta 2 agonis, kerja pendek atau SABA, kerja panjang atau LABA. Yang kedua itu antikolinergik, itu antimuskarinik, kerja pendek
atau asma, kerja panjang atau lama. Berdasarkan durasi kerjanya, short acting bronchodilators itu digunakan untuk serangan akut, dan long acting itu bronchodilators itu digunakan sebagai terapi pemeliharaan jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerja dan kaitannya dengan patofisiologi. Pada asma dan penyakit paru obstruktif kronis terjadi bronkokontriksi akibat kontraksi otot polos bronkus. Beta 2 agonis menstimulasi reseptor beta 2 di otot polos saluran napas, kemudian akan meningkatkan kadar CAMP, menyebabkan relaksasi otot dan bronkodilatasi. Sedangkan pada antikolinergik bekerja dengan memblokir reseptor muskarinik yang dirangsang oleh asetilkolin dan mencegah kontraksi pada otot bronkus. Kemudian indikasi penggunaannya, asma bronkial, baik akut ataupun kronis, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, terutama laba dan lama, sebagai terapi pemeliharaan. Kemudian bronkospase, spasme, akibat atau aktivitas fisik, bronkitis kronik dan emfisema, status asmatikus atau teofilin 4 pada kasus berat. Sedangkan efek samping dari bronkodilator ini pada beta 2 agonis dapat menyebabkan tremor, takikardia, palpitasi, hipokalemia, gugup, dan sakit kepala. Sedangkan pada antikolinergik dapat menyebabkan mulut kering, iritasi tenggorokan, retensi urin, dan glaukoma sudut sempit. Dan kontraindikasi pada bronkodilator ini pada beta 2 agonis yaitu penyakit jantung berat seperti aritmia tidak stabil, hipertiroidisme. Sedangkan pada antikolinergik yaitu kontraindikasinya pada glaukoma sudut sempit dan hipertrofi prostat. Contoh obat dan dosisnya pada obat bronkodilator ini, yang pertama itu salbutamol. Dosis inhalasi yaitu 100-200 mcg atau 1-2 semprot per kali, maksimal 4 kali per hari. Kedua, terbutalin, dosis tabletnya 2,5-5 mg 2-3 kali sehari. Dosis inhalasinya yaitu 250 mcg per semprot, 1-2 semprot bila perlu. Kemudian yang ketiga, salmeterol, dosis inhalasinya 50 mcg 2 kali sehari. Untuk farmoterol, dosis inhalasinya 12 mcg 2 kali sehari. Kemudian ipratropium bromida, dosis inhalasi 20 mcg per semprot 3-4 kali sehari. Sedangkan tiotropium dosis 18 mcg sekali sehari, inhalasi kapsul atau respimat. Aclidinium dengan dosis 400 mcg 2 kali sehari, dan teofilin dosis oral 200-400 mg 2 kali sehari. Kemudian yang kedua yaitu obat antiinflamasi. Penggolongan obat antiinflamasi ini dikelompokkan menjadi beberapa kelas utama. Yang pertama itu ada kortikosteroid inhalasi. Yang kedua yaitu kortikosteroid sistemik. Kemudian yang ketiga ada stabilisator sel mast atau mast cell stabilizer. Kemudian yang terakhir ada antagonis reseptor leukotriene. Mekanisme kerja dan kaitannya dengan patofisiologi, penyakit asma dan PPOK ditandai dengan inflamasi kronis saluran napas. Inflamasi menyebabkan edema, hiperresponsitivitas bronkus, dan peningkatan sekresi mukus, serta kerusakan pada jaringan paru. Sedangkan pada asma, inflamasi bersifat alergik dan eosinofilik, sedangkan PPOK lebih bersifat neutrofilik
dan destruktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk mekanisme kerjanya, kortikosteroid menghambat sintesis mediator inflamasi yaitu prostaglandin dan leukotriene, menekan aktivasi eosinofil, basofil, dan sitokin proinflamasi yaitu IL-4 dan IL-5, dan meningkatkan ekspresi reseptor beta-2 sehingga memperkuat efek bronkodilator. Selanjutnya yaitu LTRA atau montelukast. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor leukotriene D4 di saluran napas sehingga mencegah bronkoplasma dan edema. Yang ketiga, stabilisator sel mas. Mekanisme kerjanya mencegah granulasi emas, menghambat pelepasan histamin dan mediator alergi lainnya. Untuk indikasi dari golongan obat antiinflamasi ini digunakan untuk asma persisten ringan hingga berat, PPO sedang hingga berat, profilaksis asma, status asmatikus, asma berat eosinofilik, atau alergik. Untuk efek samping dari golongan antiinflamasi ini, yang pertama ICS itu efek sampingnya kandidiasis oral, suara serak, iritasi tenggorokan yang dapat dikurangi dengan berkumur. Kemudian kortikosteroid oral itu efek sampingnya kenaikan berat badan, hiperglikemia, hipertensi, osteoporosis, dan imunosupresi. Kemudian untuk LTRA, efek sampingnya sakit kepala, gangguan pencernaan, dan perubahan perilaku. Kemudian untuk kromolin, efek sampingnya batuk dan iritasi tenggorokan. Untuk kontraindikasi, kortikosteroid sistemik kontraindikasi terhadap infeksi sistemik aktif yang tidak ditangani. Untuk ICS, kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap bahan aktif, dan montelukast kontraindikasinya alergi terhadap zat aktif. Untuk contoh obat dan dosisnya, ada fluticasone ICS itu dosisnya 100 sampai 250 mikrogram 2 kali per hari untuk asma ringan. Lalu ada 500 sampai 1000 mikrogram per hari untuk asma sedang atau berat. Kemudian ada budesonide ICS itu dosisnya 200 sampai 400 mikrogram 2 kali per hari untuk asma sedang. Kemudian ada prednison oral itu dosisnya 20 sampai 40 mg per hari, biasanya 5 sampai 10 hari untuk eksaserbasi akut. Kemudian montelukast oral itu dosisnya 10 mg per hari, diberikan pada malam hari. Kemudian golongan yang ketiga itu anti-alergik. Golongan obatnya ada antihistamin atau H1 blocker, stabilisator sel mas, dan antagonis reseptor linfetin. Mekanisme kerjanya di mana patofisiologinya ini yaitu alergi saluran pernapasan. Di mana patofisiologi ini memiliki respon alergi yang dimediasi oleh imunoglobulin E yang mengenai alergen pemicu seperti debu, serbu sari, atau bulu hewan. Aktivasi sel mas, pelepasan histamin, leukotriene, prostaglandin, vasodilatasi, bronkoplasma, dan sekresi mukus dan inflamasi. Untuk antihistamin, dia mekanisme kerjanya menghambat reseptor H1 histamin, mencegah efek vasodilatasi, peningkatan permeabilitas, dan gatal. Lalu stabilisator sel mas, mekanisme kerjanya menghambat degradasi sel mas, mencegah pelepasan histamin, dan mediator inflamasi lainnya. Anti-alergik antagonis leukotriene yaitu menghambat reseptor leukotriene D4, mencegah bronkospasme dan edema. Lalu ada indikasinya rinitis alergi akut maupun kronis, lalu ada asma alergik, lalu ada konjungtivitas alergi, lalu ada urtikaria kronis idiopik, lalu terakhir ada pencegahan eksaserbasi asma terkait alergen.
Lalu ada efek samping. Efek samping antihistamin generasi 1, mengantuk, pusing, mulut kering, gangguan memori. Lalu ada antihistamin generasi 2, relatif aman, kadang sakit kepala, kantuk ringan. Lalu ada montelukast, sakit kepala, gangguan tidur, perubahan mood, tetapi jarang. Lalu ada kromolin, batuk, iritasi tenggorokan. Lalu yang ketiga lalu kontraindikasinya ada antihistamin generasi 1, glaukoma sudut sempit, hipertrofi prostat, lalu ada kehamilan trimester awal. Lalu ada montelukast, hipersensitivitas terhadap komponen. Lalu ada kromolin, hipersensitivitas lokal. Lalu ada contoh obat dan dosis. Loratadin 10 mg oral sekali sehari. Lalu ada cetirizine 10 mg oral sekali sehari. Lalu ada fecofenadin 120-180 mg oral sehari sekali. Lalu ada fecofenadin 120-180 mg oral sekali sehari. Lalu ada chlorpheniramine 4 mg setiap 6-8 jam, maksimal 24 mg per hari. Lalu ada montelukast 10 mg oral sekali sehari, malam hari. Kromolin inhalasi 20 mg 4 kali per hari melalui MDI nebulizer. Lalu ada obat kortikosteroid inhalasi dan oral. Penggolongan obat kortikosteroidnya. Kortikosteroid adalah kelompok obat yang meniru hormon steroid yang secara alami diproduksi oleh korteks adrenal, terutama glukokortikoid seperti kortisol. Berdasarkan rute pemberiannya, yang pertama kortikosteroid inhalasi. Umumnya digunakan untuk penyakit saluran napas kronik seperti asma dan PPOK. Diaplikasikan langsung ke paru-paru melalui inhaler. Efek sistemiknya minimal. Contohnya, budesonide, fluticasone, propionate, beclometasone, dipropionate, mometasone, furoid. Yang terakhir ada sislesonide. Lalu kortikosteroid oral digunakan untuk kondisi inflamasi sistematik atau berat yang tidak dapat diatasi dengan terapi lokal. Memiliki efek sistemik yang luas, termasuk resiko efek samping yang tinggi jika digunakan jangka panjang. Contoh, prednison, metilprednisolon, dexamethasone, hidrocortisone, prednisolon. Selanjutnya ada obat kortikosteroid inhalasi dan oral. B. Mekanisme kerja dan kaitannya dengan patofisiologi. Kortikosteroid berikatan dengan reseptor glukortikoid intraselular di dalam sitoplasma sel. Kompleks ini masuk ke sel jaringan, lalu menghambat transkripsi gen proinflamasi seperti intraleukin, lalu menstimulasi produksi protein inflamasi seperti lipoprotein 1 yang menghambat aktivitas enzim fosfolipase A2, menurunkan produksi prostaglandin dan leukotrin. Hasil akhirnya penekanan respon imun, peradangan, dan reaksi alergi. Kaitannya dengan patofisiologi, yang pertama asma, PPOK, ICS, patofisiologi peradangan kronik, saluran pernapasan, hipersensitivitas bronkus, produksi mukus berlebih, ICS mengurangi edema, infiltrasi sel inflamasi atau eosinofil limfosit, dan menurunkan frekuensi eksaserbasi. Selanjutnya, obat kortikosteroid dengan mekanisme kerja dan kaitannya dengan patofisiologi. 2. Penyakit autoimun atau inflamasi sistemik oral. Patofisiologinya aktivasi sistem imun yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Kortikosteroid sistemik menghambat aktivitas sel T, sitokin, reaksi inflamasi yang berlebihan. C. Indikasi A. Inhalasi atau ICS, asma bronkial atau kontrol jangka panjang. 2. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, bronkitis eosinofilik, rinitis alergi atau dalam bentuk nasal spray. Selanjutnya
Ada inhalasi dan oral. B. Oral atau sistemik. Penyakit autoimun lupus erythromosis sistemik atau LES, rheumatoid arthritis, reaksi alergi berat, anafilaksis angioedema, asma berat akut atau eksaberbasi PPOK, penyakit inflamasi usus atau IBD atau Crohn's colitis ulcerative, peradangan neurologis atau multiple sclerosis neurotropis optik, kanker hematologi, leukemia, limfoma atau sebagai imunomodular, translasi organ atau sebagai imunosupresan. Selanjutnya shock septik atau tertentu COVID-19 berat, misalnya dexamethasone. Selanjutnya ada efek samping. A. Inhalasi, Candidias orofaring atau infeksi jamur, disfonia atau suara serak, batuk kering atau iritasi tenggorokan. Efek sistemiknya yang jarang yaitu supresi adrenal, retardasi, dan pertumbuhan pada anak. B. Oral, sistemiknya yang pertama, efek samping sistemik lebih luas terutama bila digunakan jangka panjang. Yang kedua, endokrin, hiperglikemia, diabetes, steroid atau sindrom Cushing. Pada imunologi, imunosupresi atau rentan infeksi. Pada muskuloskeletal ada osteoporosis dan miopati. Pada kardiovaskular ada hipertensi dan hemokemik. Pada gastrointestinal ada gastritis atau tukak lambung. Pada psikiatri, insomnia, euforia, psikotis, steroid. Pada dermatologi yaitu kulit menipis atau stres. Selanjutnya ada oftalmologi yaitu katara atau glaukoma. Selanjutnya supresi porus atau HPA atau hipotalamus pituitari adrenal, insuffisiensi adrenal jika dihentikan mendadak. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kontraindikasi yang umum atau relatif, yaitu yang pertama infeksi sistemik yang tidak diobati. Yang kedua hipersensitivitas terhadap kortikosteroid. Yang ketiga pasien dengan riwayat tuberkulosis aktif kecuali jika ditangani bersamaan dengan antituberkulosis. Yang keempat riwayat lupus peptikum aktif. Yang kelima psikosis berat yang tidak terkendali. Selanjutnya inhalasi itu tidak digunakan sebagai terapi tunggal untuk serangan asma akut. Selanjutnya dosis umum. Yang pertama inhalasi ICS untuk asma dewasa, budesonide yaitu 200 sampai 800 mcg per hari, 2 kali sehari. Selanjutnya fluticasone 100 sampai 500 mcg per hari. Yang ketiga beclomethasone 200 sampai 600 mcg per hari. Yang dosis tergantung derajat keparahan, yaitu ringan berat. Selanjutnya oral yaitu sistemik. Pertama prednisone antiinflamasi 5 sampai 60 mg per hari, dosis individualisasi. Selanjutnya imunosupresi, dosis lebih tinggi awalnya lalu tapering. Lalu ada metilprednisolon 4 sampai 48 mg per hari dalam eksaserbasi asma atau COVID berat bisa 1 mg per kg per hari. Selanjutnya dexamethasone antiinflamasi 0,5 sampai 10 mg per hari. Pada COVID-19 berat 6 mg per hari selama 10 hari. Catatan, dosis harus ditapering atau dikurangi bertahap jika pemakaian lebih dari 1 sampai 2 minggu untuk mencegah insufisiensi adrenal. Selanjutnya contoh obat yang beredar atau merek dagang. Yang pertama inhalasi ada Pulmicort atau budesonide, Flixotide, fluticasone, ada Kifar, beclomethasone, ada Asmanex, mometasone, Alfesco, isinya cyclesonide. Lalu untuk oral ada Medrol, metilprednisolon, Decadron, dexamethasone, Deltacortril, prednisolon, Steran ada prednison, dan Cortidex yaitu dexamethasone.
Selanjutnya yaitu obat nasal dekongestan. Apa itu obat nasal dekongestan? Nasal dekongestan ini adalah obat untuk melegakan hidung tersumbat. Nasal dekongestan yaitu menyempitkan pembuluh darah di mukosa hidung yang digunakan dalam flu, rinitis alergi, dan sinusitis. Selanjutnya untuk penggolongan nasal dekongestan, yang pertama ada topikal. Topikal ini bekerja langsung di mukosa hidung, efeknya cepat, risiko rebound tinggi bila digunakan di atas 3-5 hari. Contoh obatnya ada oksimetazolin, durasi kerja panjang 10-12 jam. Kemudian ada silometazolin, durasi kerja sedang 8-10 jam. Kemudian ada nafazolin, durasi kerja pendek sampai menengah. Dan terakhir ada phenylephrine, durasi kerja pendek 4-6 jam. Yang kedua ada sistemik. Sistemik ini efeknya lebih lambat, tapi durasi lebih lama dan tanpa risiko efek rebound lokal. Contohnya ada pseudoephedrine, phenylephrine oral, dan ephedrine. Jarang digunakan karena efek samping kardiovaskular. Untuk mekanisme kerja nasal dekongestan ini, pada patofisiologi hidung tersumbat, mediator inflamasi, contohnya histamin atau prostaglandin menyebabkan vasodilatasi dan edema mukosa. Kemudian jaringan membengkak dan mukus meningkat, saluran hidung menyempit sumbatan. Kemudian nasal dekongestan sebagai agonis reseptor alfa adrenergic atau alfa 1 yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Lalu ada indikasinya rinitis alergi, rinitis vasomotor, flu biasa, sinusitis, dan otitis media. Kontraindikasinya ada hipertensi tidak terkontrol, penyakit jantung koroner, hipertiroidisme, glaukoma, dan penggunaan monoamin oksidase inhibitor. Efek sampingnya untuk topikal itu bisa iritasi lokal, lalu rinitis medikamentosa. Sistemik ada takikardia, hipertensi, gelisah, dan juga insomnia. Dosis umumnya untuk topikal obat oksimetazolin 0,05%, 1-2 sampel per hidung 2 kali sehari. Oralnya ada pseudoephedrine 30-60 mg tiap 4-6 jam. Maksimalnya 240 mg per hari. Contoh obat nasal dekongestan. Nama dagangnya ada Decolgen, kandungannya ada pseudoephedrine dan paracetamol dalam bentuk tablet. Lalu ada Afloxan, kandungannya ada oksimetazolin HCl dalam bentuk sediaan semprot hidung. Terus ada Misagrid Flu, itu pseudoephedrine dan paracetamol dan CTM dalam bentuk tablet, dan ada Nasacort, itu kandungannya ada triamcinolone dalam bentuk spray. Kesimpulannya, obat-obat sistem pernafasan terdiri dari beberapa golongan utama, yaitu antitusif, ekspektoran, mukolitik, bronkodilator, antiinflamasi, antialergi, kortikosteroid, dan nasal dekongestan. Setiap golongan memiliki mekanisme kerja, indikasi, efek samping, kontraindikasi, dan dosis yang berbeda, tergantung kondisi pasien. Obat-obat ini bekerja dengan cara menekan batuk, mengencerkan dahak, melebarkan bronkus, mengurangi peradangan, dan meredakan gejala alergi serta hidung tersumbat. Penggunaan yang tepat berdasarkan diagnosis sangat penting untuk efektivitas terapi dan meminimalkan efek samping. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari teman saya, maka berakhir pula sesi presentasi yang dilakukan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada Ibu Dosen Pengampu. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, boleh diberikan kepada kami atau dikasih tahu ke kami.
Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.